Kita lanjutkan untuk materi pengantar teknologi informasi. Yang sekarang akan kita bahas adalah perangkat keras penyimpanan. Atau dengan kata lain, kita akan mengetahui beberapa hardware dari proses penyimpanan ya. Sub pokok bahasanya yang pertama adalah konsep dasar tempat penyimpanan, lalu ada penyajian dan kapasitas penyimpanan data, jenis-jenis disk, dan organisasi berkas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep dasar tempat penyimpanan. Kita namakan sebagai dasar storage ya. Storage itu adalah tempat penyimpanan ya. Jadi perbedaan antara tempat penyimpanan utama dan sekunder. Jadi ada dua tempat penyimpanan. Kita namakan sebagai tempat penyimpanan utama dan tempat penyimpanan sekunder. Bagaimana data direpresentasikan dan ukuran unit tempat penyimpanan. Lalu ada perbedaan berkas. Primary storage atau tempat penyimpanan utama. Jadi tempat penyimpanan utama itu fungsinya adalah menampung data dan instruksi secara temporer. Jadi tidak permanen ya, dia hanya sebentar saja. Bersifatnya volatil, menguap, daya listrik dimatikan, data dan instruksinya akan terhapus. Jadi kalau misalkan komputernya masih menyala, dia masih menyimpan. Tetapi kalau misalkan komputernya sudah mati ya listriknya, maka apa yang tadi tersimpan dia akan hilang. Itu yang dinamakan sebagai penyimpanan utama. Jadi bekerja pada saat komputer tersebut menyala saja. Lalu yang kedua adalah secondary storage, yaitu menyimpan data dan instruksi bersifat lebih permanen, non-volatil, daya listrik dimatikan, data dan instruksi masih tersimpan. Data dan instruksi digandakan ke main memory hanya pada saat akan diproses atau dimanipulasi. Ya, ini namanya tempat penyimpanan secondary. Penyajian dan kapasitas penyimpanan data. Penyajiannya dulu. Komputer bekerja berbasis pada dasar listrik yaitu hidup dan mati, on dan off. Setiap item data direpresentasikan dengan 0 kalau dia off dan 1 kalau dia on. Ya, ini dikenal dengan istilah bit ya, binary digit. 1 unit 8 bit disebut byte. Yang merepresentasikan karakter, digit atau nilai lain seperti A ya kalau huruf, kemudian tanda seru kalau simbol atau angka 3. Nah ini contoh-contohnya ya, ini 1 bit magnetic spot ya namanya ya. Ini 0 bit, no magnetization ya. Ini ada raw, equal 1 karakter or byte, kemudian ini ada track. Ya ini yang terjadi pada pita ya. Ini pita di zaman dahulu itu ada pita penyimpanan dan pita penyimpanan itu sifatnya adalah binary ya. Jadi kayak lubang-lubang kotak kayak gini. Nah, itu seperti ini. Kapasitas penyimpanan data kalau 1 kilobyte ya, KB ya, 1024 byte, lalu ada 1 mega, ada 1 giga, ada 1 tera. Nah, ini kita mungkin sekarang sudah zamannya 1 tera ya, 1 tera sudah. Lalu jenis-jenis berkasnya ya. Berkas adalah kumpulan informasi yang dipandang sebagai satu unit. Berkas program berisikan instruksi perangkat lunak. Misal, install.x ya, pada program pengolah kata. Berkas data berisikan data yang biasanya kita berikan nama tertentu. Misalkan, dokumen.txt, willis.ppt. Jadi ini berkasnya namanya dokumen, basisnya adalah teks ya. Kemudian ini namanya adalah willis, basisnya adalah PowerPoint. Berkas induk berisikan cantuman yang relatif permanen yang diremajakan secara berkala, misalkan data pribadi mahasiswa. Kalau berkas transaksi bersifat temporer, berisikan data-data perubahan terhadap file induk, misalkan data transaksi peminjaman buku. Jadi ini kayak berkas utama, ini berkas pendukungnya sebenarnya. Nah, lalu ada pemrosesan batch versus real time.
Jadi kalau batch itu data dikumpulkan beberapa hari atau minggu, kemudian baru diproses sebagai kelompok. Itu batch. Real time, merekam informasi segera dan merespon pengguna seketika pada saat transaksi dilakukan. Ini hanya jenisnya ya. Ada informasi yang dikumpulkan dahulu, kemudian di akhir-akhir baru akan diproses, lalu ada informasi yang seketika itu juga langsung diproses. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis disk ya, penyimpanan data sekunder ya. Bentuk dan elemen storage sekunder, yang pertama ada tape, ada disket, hard disk, optical disk, metode penyimpanan dan temu balik, ada kompresi dan dekompresi data, ada bentuk lain storage sekunder. Kita mulai dari yang dasar dulu, yang zaman dahulu sudah ada, yaitu tape storage ya. Terbuat dari pita plastik tipis di mana data direpresentasikan dalam bentuk titik magnetik. Data disusun dalam track atau channel sepanjang pita kaset. Bit 1 ditandai dengan titik magnetik, sedangkan bit 0 tanpa titik magnetik. Nah, ini bentuknya. Ini yang pita di dalam ini ada pitanya seperti ini ya. Lalu selanjutnya disket, ini kalian mengetahui atau tidak? Kalian ada. Kalau saya dulu tuh ada, di zaman saya dulu waktu sekolah SMA ya, itu ada ini, ada disket atau floppy disk. Terdiri dari ukuran 3,5 dan 5,25 inch ya. Ini kalau saya dulu yang kecil kayak gini. Ini paling kapasitasnya cuma berapa mega saja, tidak sampai giga. Nah, dan sifatnya untuk menyimpan data-data yang kecil seperti Microsoft Word, kemudian ada teks ya, beberapa teks saja sih sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan kita bedah ya, kita bedah parts of disket ya. Nah, ini yang 5/4 inci disk ya, ini yang 3,5 inci disk. Kalau saya yang dulu yang 3,5 inci ini. Kalau yang 5,5 ini dia lebih besar kapasitasnya. Kemudian ada penggerak disk ya. Fungsinya adalah menyimpan, memutar, membaca data. Read, membaca data dalam bentuk titik magnetik dan mengkonversinya ke sinyal elektronik dan mentransmisikannya ke main memory. Write, informasi elektronik direkam dalam bentuk titik magnetik pada disk. Ini mungkin sering kalian jumpai pada saat dulu yang namanya proyektor. Proyektor kalau kita mau menyalakan film, itu fungsinya adalah memutar, membaca ya. Kemudian dia menampilkannya. Kalau misalkan kalian tahu pun dulu di zamannya tape recorder ya. Di tape recorder itu kita bisa merekam. Ya, kita bisa merekam. Jadi kita bisa write sendiri. Kalau nggak salah itu ada rekamannya. Jadi ada fitur merekam di dalam tape recorder ya. Nah, ini contohnya. Ini floppy-nya ya, floppy disknya. Jadi disketnya masuk, di sini ada penggerak disknya. Jadi fungsinya adalah write, membaca, kemudian menampilkannya. Ini dalam sisi komputernya. Kalau tadi itu untuk device yang lain. Ini untuk device komputer. Jadi floppy disknya itu di sini. Nah, kemudian hard disk. Hard disk ini saya yakin semuanya sudah paham ya, fix. Penggerak high speed dan high capacity di dalam unit system. Removable, yaitu diameternya 10,5 sampai 14 inci, kapasitasnya bervariasi. Kemudian dia menggunakan sistem RAID, Redundant Array of Inexpensive Disk, yaitu penggerak disknya tetap mengirim data ke komputer melalui beberapa jalur secara simultan. Nah, ini hard disk ya. Hard disk ini untuk komputer yang masih satu set dengan monitor ya. Dia artinya seperti ini. Ada beberapa fungsi yang ada read atau write head ya. Hard disknya itu di sini. Ada drive spindle-nya, drive get for floppy disk. Nah, hanya saja kita tidak perlu sedetail ini karena ini urusannya untuk mahasiswa TI ya kalau bisa. Kalau ini adalah hard disk sekarang ya, hard disk sekarang kan seperti ini modelnya. Ini hard disk komputer ya, karena dia masih besar. Kalau hard disk
laptop lebih kecil lagi. Ini susunannya cylinder for one track on several disks. Jadi kalau hard disk itu dibongkar, dia akan terlihat beberapa piringan. Beberapa piringan ini yang fungsinya nanti untuk menyimpan data. Nah, ini misalkan proses dari kamera. Photo are taken with conventional camera, kemudian color negative input into scanner. Nah, jadi kalau dulu tuh masih ada negatif dari foto di input di scanner, kemudian ada digital image in stored in CD-ROM, nanti baru masuk ke komputer. Bayangkan ini dulu ya. Ini dulu tuh seperti ini. Memasukkan inputan berupa foto ya, masuk ke komputer. Kalau sekarang kan sangat mudah. Kalian tinggal menggunakan kamera yang sekarang, kemudian ada SD card-nya ya. SD card-nya kemudian yang diambil SD card-nya dimasukkan ke komputer, selesai. Padahal proses di SD card itu sangat rumit sekali di situ. Kemudian yang lain ada yang namanya optical disk ya. Optical disk itu yang sering kita sebut sebagai CD-ROM, ada CDR atau WORM, ada CDA. CD-ROM itu hanya read only, hanya bisa membaca, tidak bisa record. Ya, ada CDR, ada recordable, berarti dia bisa record. Nah, kalau ini WORM itu write once, read many. Jadi dia hanya bisa merecord sekali, tapi dia bisa membacanya beberapa kali. Nah, kalau CDA namanya erasable. Itu berarti ketika saya sudah masukkan di situ, dia bisa dihapus. Itu jenis-jenisnya ya. CD-ROM yang biasa kita pakai ya, ada CDR ya, recordable. Nah, CDRW, rewrite, biasanya seperti itu. Dan dia biasanya bisa untuk write ya. Dan kalau ini DVD, kalau DVD itu hanya kapasitasnya, dan DVD pun ada DVD-ROM, ada DVD-R, ada DVD-RW. Itu juga seperti itu. Nah, ini proses yang di dalam. Proses yang di dalam itu seperti ini. Jadi bayangkan tidak semudah itu ya. Kita taunya sangat mudah untuk prosesnya, tapi ternyata di dalam ini yang bekerja itu sangat-sangat rumit. Oke, ini komputer untuk zaman dahulu, ada drive A, drive B, ada CD-ROM, ada hard disk drive. Jadi satu CPU biasanya dia memuat ada 4. Kalau yang kecil ini ada 5 ya, ada 5 nih. Nah, kemudian organisasi berkas ya. Jadi organisasi berkas itu dilakukan secara sekuensial ya. Data disimpan secara sekuen seperti alfabet atau pita kaset ya. Akses langsung, direct access adalah organisasi berkas yang disimpan tidak ada urutan tertentu dan suatu record dapat ditelusur kembali menurut kata kunci. Di sequential index, jenis organisasi berkas yang membutuhkan magnetic atau optical disk. Jadi sequential file organization itu maksudnya adalah find 1269. Kita akan mencari ya 1269. Pertama, ya, kita computer look through entire file record by record in sequence. Jadi komputer itu melihatnya ini dari sequence, dari urutan yang paling dulu mana? 1265, 1266, 1267, 1268, 1269 itu namanya sequence. Nah, setelah ketemu, kemudian main komputer ini dia akan menampilkan, tapi sequence dulu. Kalau biasanya kita mengatakan itu ada loadingnya dulu ya, ada loadingnya dulu. Kemudian yang kedua ada direct file organization, yaitu direct file organization store record in no particular sequence and record is retired according to its key field. Sama ya, ketika kita ingin mencari 1269, computer apply special formula ya. Ini contohnya ya, hashing formula dividing by prime number such as 17 to number key file. Nah, jadi kayak semacam 1269 itu dibagi 17. Ya, hasilnya apa? Hasilnya 74. Nah, nanti dia akan dicari di storage 74 ya, dan urutan ke-11. Gitu.
Lalu yang ketiga ada index sequential file organization, ya. Jadi ini ke main komputer ada indeksnya, ada key fieldnya, storage locationnya dia sudah ada indeks-indeksnya masing-masing. Nah, jadi ini munculnya. Jadi ini adalah perkembangan organization dari filenya itu sendiri. Kemudian ada kompresi dan dekompresi. Nah, istilahnya adalah compression atau decompression. Jadi kompres ya, itu adalah metode mengurangi elemen-elemen redundant sehingga lebih sedikit ruang yang diperlukan di dalam disk. Misalkan beberapa yang kita tahu itu ada WinRAR ya, yang paling terkenal itu adalah WinRAR, saya sebut programnya. Jadi intinya adalah dia, kalau kita tahunya adalah kompres ya, compressing file menggunakan WinRAR ya. Sebenarnya itu adalah proses kompres itu adalah mengurangi elemen-elemen yang redundant. Jadi dia masih bisa dikurangi. Kalau decompression adalah ketika berkas akan digunakan dikembalikan ke bentuk semula. Ya, istilahnya kompres dan dikompres. Bentuk-bentuk lain dari secondary storage, yang pertama ada flash memory, ada bubble memory, ada advanced storage technology. Di flash memory itu artinya ya flash disk seperti ini, ada SD card, kemudian ada beberapa ya. Nah, ini adalah flash memory ya. Kemudian ada bubble memory. Bubble memory itu biasanya terletak di mesin-mesin kerja selain komputer ya. Dan fungsinya ini misalkan ini kan kayak mesin kasir ini, kayak gini bisa. Nah, inilah segala hal mengenai perangkat keras penyimpanan.